Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afif Muntaza. Saya di sini akan mempresentasikan tentang permintaan dan penawaran dalam mata kuliah Ekonomi Mikro. Mohon maaf jika presentasi saya ini kurang kreatif atau kurang inovatif karena media yang kurang memadai. Baik, kita mulai. Permintaan dan penawaran merupakan salah satu ilmu ekonomi pasar paling mendasar. Hukum permintaan dan penawaran adalah teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu. Dikutip dari Intropedia, hukum permintaan dan penawaran menjelaskan hubungan keterkaitan antara harga suatu barang atau jasa, ketersediaan dan jumlah orang yang membelinya. Baik permintaan maupun penawaran bersifat saling berkebalikan yang nantinya akan berpengaruh pada harga barang atau jasa yang dijual. Kondisi ini digambarkan sebagai kurva permintaan dan penawaran. Permintaan adalah istilah untuk sejumlah barang dan jasa yang diinginkan untuk dibeli pada tingkat harga atau waktu tertentu sesuai dengan pasar. Hukum permintaan yakni ketika suatu barang atau jasa turun, maka jumlah permintaan akan naik. Sebaliknya, saat harga barang dinaikkan, maka permintaan akan turun. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan penawaran yakni selera konsumen. Selera konsumen yang sedang tinggi bisa memicu kenaikan permintaan seperti dalam kasus harga tiket konser artis asal Korea Selatan yang sedang digandrungi tentu akan dibanderol dengan lebih mahal. Faktor lain yakni harga barang substitusi atau pengganti. Contohnya ketika harga kopi tengah mahal, orang akan mengalihkan belanjanya kepada teh karena harganya lebih murah. Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan antara lain jumlah penduduk, besar kecilnya pendapat masyarakat, intensitas kebutuhan, dan harga barang atau jasa itu sendiri. Penawaran. Sekarang kita ke penawaran. Hukum penawaran berkebalikan dengan permintaan, yakni saat harga barang meningkat dan akan mendorong meningkatnya penawaran suatu barang atau jasa tertentu. Jika suatu barang atau jasa harganya meningkat, maka produksi akan memasok barang lebih banyak. Sebaliknya, saat harga turun, maka enggan mengurangi pasokan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran yang sering jadi penentu adalah biaya produksi. Semakin rendah biaya produksi, maka semakin murah barang yang bisa dihasilkan, sehingga bisa meningkatkan penawaran. Faktor berikutnya adalah teknologi. Dengan semakin majunya teknologi, maka produk barang atau jasa yang dihasilkan semakin efisien. Faktor berikutnya adalah spekulasi masa depan, di mana prediksi kenaikan harga di masa mendatang cenderung mendorong orang untuk menahan barang atau jasa. Hukum permintaan dan penawaran. Kita ke hukum permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran bersifat saling berkebalikan. Keduanya akan mencapai titik keseimbangan pasar ketika saling bertemu. Itulah yang kemudian disebut sebagai hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan dan penawaran ini menjelaskan hubungan antara harga dan jumlah yang ditawarkan. Hal ini yang kemudian dihubungkan dengan kurva permintaan dan penawaran. Pada titik waktu tertentu, pasokan barang yang dibawa ke pasar tetap. Dengan kata lain, kurva penawaran dalam kata lain, kurva penawaran dalam hal ini adalah garis vertikal. Sedangkan kurva permintaan selalu miring ke bawah karena hukum utilitas marginal yang semakin berkurang. Saat mencapai titik keseimbangan ini, harga barang atau jasa serta permintaan akan cenderung stabil, bahkan tetap atau tidak berubah sama sekali. Sementara penjual juga tidak lagi bisa menaikkan harga barang atau jasa yang ditanggung konsumen. Namun, dalam jangka waktu yang lama, penjual bisa menambah atau mengurangi stok untuk mengubah harga pasar ke level yang mereka harapkan. Sebagai ilustrasi, seseorang baru saja membuka toko kue. Lantaran rasanya enak dan terkenal dengan cepat, toko kue tersebut diserbu banyak orang. Banyak pembeli dan banyak orang. Pemilik toko kue kemudian berinisiatif menaikkan harga setiap bulannya sekali. Pembeli masih datang ke toko kue meski harganya naik. Namun jumlah pembeli terus menurun saat harga sudah terlampau mahal di bulan ke-6. Menyadari toko kue yang mulai ditinggal pembeli, maka mulai menurunkan kue-kuenya yang dijualnya. Pembeli pun kembali datang, namun tak sebanyak saat pertama kali toko kue tersebut dikenal. Saat kondisi ini, pemilik toko kue tak lagi bisa menaikkan harga kue dan jumlah pembeli yang datang cukup stabil. Maka saat itulah sudah terjadinya keseimbangan pasar sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran.
Pemilik toko kue masih bisa menaikkan harga kue dalam interval waktu yang lama, seperti saat momen permintaan kembali naik. Contohnya saat menjelang hari raya atau saat perayaan hari raya tertentu. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.